Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Ini banyak dari luar Sudimoro ini. Oh, gitu. Ini materinya apa nih? Kurban. Ya, kurban lagi. Karena banyak ibu-ibu ini. Kalau banyak ibu-ibu materinya tingginya saja ya. Nanti kalau di luar itu juga diperbolehkan kalau waktunya mencukupi dan bapak. Kita akan membahas tentang kurban dan selebihnya. Jadi dalam ibadah kurban ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah orang yang menyembelihnya. Yang kedua memperhatikan hewan yang disembelihnya. Dan yang ketiga memperhatikan alat-alat yang akan digunakan. Jadi inilah 3 poin yang harus diperhatikan: orangnya, hewannya, dan alatnya. Yang pertama, orang yang menyembelih di masyarakat kita syarat ditunjuknya cuma 1, sing wani, sing kendel. Betul apa betul? Padahal ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Saya itu kalau ke Boyolali sini kan dekat dengan Ampel, pasti mau Boyolali, kendel-kendel Jabale, pinter-pinter bener. Pikiran saya tuh gitu. Ternyata belum tentu masjid-masjid di Boyolali memiliki tim eksekutor yang mumpuni di bidang tersebut. Betul. Karena saya kemarin ngisi daerah Bangsalan, saya nanya, di sini kalau Idul Adha berapa sapinya? 3. Nah, terus yang nyembelih siapa? Kita panggil dari orang tua semua. Tidak ada satupun yang mau nyembelih, tidak wani katanya. Misalnya kalau mau ngambil jagal dari luar, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi yang dari luar ini tugasnya untuk handling sapi, nuntun sapi, merogohkan sapi, nguliti sapi, ngeluarkan jeroan, potong jadi 4 bagian. Tapi dianjurkan, diusahakan yang nyembelihnya adalah jamaah masjidnya yang tahu ibadah dan akidahnya. Bisa diterima nih. Yang pertama, syarat dari orang yang nyembelih adalah dia harus orang muslim. Karena sembelihan dari orang non muslim yang dia ini agamanya non samawi itu haram dimakan oleh seorang muslim. Saya kasih contoh dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Siapa sembelihan yang tidak boleh kita makan? Yang pertama, orang Majusi, contohnya para penyembah api. Kalau mereka nyembelih, sembelihannya tidak boleh kita makan. Selanjutnya, misalnya Konghucu, Buddha juga sama. Kalau mereka nyembelih hewan, kita tidak boleh memakannya. Kenapa? Karena disembelihnya bukan untuk Allah, untuk berhala yang mereka sembah. Kemudian orang-orang ateis, dia ini tidak yakin dengan Allah, tidak memiliki agama. Kalau menyembelih, maka sembelihannya haram. Termasuk orang-orang yang murtad. Dia keluar dari agama Islam, kemudian masuknya ke dalam agama non-samawi. Agama samawi, agama apa Pak Didi? Agama yang wahyunya turun dari langit, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilal lakum. Maka sembelihan ahlul kitab boleh dimakan oleh kita, tapi ahlul kitab yang zaman dahulu, kalau zaman sekarang sudah banyak membelot akidahnya. Bisa diterima sampai sini gitu. Jadi hendaklah orang yang nyembelih orang yang muslim yang akidahnya lurus. Dia laki-laki, perempuan boleh dalam keadaan darurat. Perempuan diperbolehkan menyembelih dengan 2 syarat. Syarat yang pertama darurat. Kalau tidak ada laki-laki ya silakan bareng. Kalau masih ada laki-laki sajalah ya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, ketika itu ada salah satu sahabat, dia memiliki jariyah, seorang budak perempuan. Kemudian budak perempuan ini melihat seekor ghanabiha mautan, seekor kambing yang mau mati. Fasakarat, kemudian memecahkan hajaran, batu, pada bahatha, kemudian menyembelih menggunakan batu tersebut. Boleh nggak menyembelih pakai batu?
Zaman dulu di zaman saya ini udah ada Victorinox, Solingen Jerman, Tramontina ya. Dulu ya. Ada alat-alat yang memang tidak diperbolehkan digunakan untuk penyembelihan, dilarang di dalam agama Islam. Apa saja Pak Dede alat-alat yang tidak boleh? Jenengan sudah paham semua. Yang pertama sin, yaitu gigi itu tidak diperbolehkan untuk menyembelih ibu dan bapak. Kemudian tulang itu tidak diperbolehkan. Kemudian kuku itu juga tidak diperbolehkan. Inilah alat-alat yang tidak dibolehkan untuk penyembelihan. Ini pisau orang Papua dari bahan tulang burung kaswari itu loh. Burung kaswari kan gede-gede. Tulangnya itu dipipihkan, dibikin runcing, dibikin tajam, dijadikan pisau oleh orang-orang Papua. Nah, kita tidak boleh membunuh hewan menggunakan tulang. Jadi inilah benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk penyembelihan. Saking ketatnya, kemarin saya mengikuti pelatihan di teras ini. Ada Dokter Supratikno, kan ada golok yang gagangnya dari tanduk, sarungnya juga dari tanduk. Orang-orang Sunda bedok, orang Sunda. Ada enggak, Pak? Atau pisaunya gagangnya dari tanduk rusak kan ada. Kalau kata Dokter Supratikno lebih baik dihindari saja, karena yang berbau tulang-tulang nggak boleh. Ya monggo ya, karena pendapat masing-masing. Tapi kan menurut hadis yang dimaksud adalah nyembelih pakai tulang tersebut seperti itu. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke materi awal, ya, yaitu syarat penyembelihan. Kemudian orangnya balik. Kemarin ada yang nanya, namanya Mas Rocky, anaknya usia SD. Pak Dede, kapan ya kalau saya pengen belajar nyembelih? Karena teman-teman komunitas Juleha, juru sembelih halal Indonesia, mereka itu kalau punya anak laki-laki di prospek biar jadi penerusnya gitu loh. Dan anak laki-lakinya ini pengen belajar nyembelih, kapan mulai waktu nyembelih? Maka ketika sudah balik dan usia anak laki-laki balik di usia 15 tahun. Jadi kalau anak jenengan kurban pengen nyembelih cewek di usia 15 tahun itu anjurannya. Berakal sehat dan tidak menyia-nyiakan sholatnya. Lalu apa hukumnya orang yang tidak sholat kemudian menyembelih? Tergantung tidak sholatnya kenapa. Kalau dia tidak sholatnya mengatakan sholat itu ajaran orang penting, berada gunane. Kalau dia nyembelih maka sembelihannya haram karena dia tidak sholatnya gara-gara menolak syariat. Kata Syekh Utsaimin, ar-rajul alladzi la yusalli idza dabaha. Jika seorang laki-laki dia menyia-nyiakan salatnya ketika menyembelih, la ta'kulu dhabihatuhu, janganlah engkau memakan sembelihannya. Pak Dede, tapi orang ini tidak salatnya gara-gara malas, maka makruh masih dimaafkan. Kemarin saya ngisi di Kartasura, Pak Dede, suami saya itu bertato, kadang-kadang suka dendam-dendaman, ya artinya muslim tapi fasik, masih suka berbuat dosa. Kalau nyembelih hukumnya gimana Pak Dede? Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh hukumnya. Selanjutnya orang junub saja ketika nyembelih hukumnya sah sembelihannya. Selanjutnya Ibu dan Bapak, hendaklah yang menjaga ini paham etika. Artinya tidak sewenang-wenang terhadap hewan kurbannya. Ketika dia menyembelih harus membayangkan dia ini sedang menghidupkan ajarannya Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih siapa? Ismail itu sedang ibadah. Tidak boleh semena-mena. Kata Nabi, ittaqullah bi hadhil bahim. Berhati-hatilah dengan hewan ternak ini. Al-mu'jamat yang mereka ini tidak bisa berbicara. Farkabuha salihah. Kalau engkau menungganginya, tunggangilah dengan baik. Wa quluha salihah, dan berikanlah makanan yang baik. Salah satu adab ketika orang menyembelih, jangan menggunakan celana kolor yang menampakkan auratnya. Hendaklah menutupi auratnya. Yang kedua, wa an tawarra 'anil bahim. Hendaklah pisaunya jangan engkau tampakkan kepada hewan sembelihannya. Jadi ya disembunyikan dulu, kalau sudah berbaring baru dibuka dari sarungnya baru disembelih. Artinya adab harus dijaga. Yang keempat, pentingnya regenerasi. Mohon maaf saya datangnya agak telat, tadi ngisi subuh barokah di Bilangan Colomadu di dekat lapangan Fajar Indah. Karena pertanyaannya banyak, jadi rada telat datang ke sini. Ternyata di sana tahun ini mau regenerasi.
Karena Jabal yang sebelumnya sudah sepuh 80 tahun. Pegang pisau saja sudah buyutan. Nah ini kan repot. Makanya yang jagal itu hendaklah orang-orang yang fisiknya juga masih kuat. Ketika Nabi Muhammad melakukan haji wada, yaitu haji perpisahan, atabiha ala bi'ah. Nabi membawa 100 ekor unta sebagai hewan kurban. Fadahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dan Nabi menyembelih unta tersebut sendiri talata wasitin, sejumlah 63 ekor. Sekuat apa fisiknya Nabi? Ketika haji wada, Nabi itu usianya berapa tahun? 63 tahun, nyembelih unta 63 ekor. Ya wajarlah harus kuat fisiknya. Istrinya aja 11 kok. Makanya nyoba ini putar kemana-mana ini. Makanya salah satu orang yang mau poligami syaratnya fisiknya kuat, meletre yo macam-macam ngono ya. Makanya ibu dan bapak, ini Nabi Muhammad begitu kuatnya. Di usia tua beliau masih kuat dibeli 63 ekor. Selanjutnya hendaklah jaga ini yang paham ilmu, bukan cuma modal berani saja ya. Ilmunya apa saja, dia paham ilmu agama dan paham ilmu teknik-teknik di lapangan ya. Karena ada kasus orang ini Pak Ustaz, Pak Kiai, dia pintar urusan agama tapi dia tidak paham tentang urusan teknik di lapangan. Ini akan menimbulkan masalah. Jadi kesimpulannya pembahasan orangnya adalah hendaklah orang yang menyembelih itu dia akidahnya lurus, menjaga sholat lima waktunya, paham adab-adab, kuat jasmaninya, dan dia ini paham ilmunya. Itu saja syaratnya yang harus diperhatikan. Bisa diterima nih ini? Masih lanjut nih ini? Ya udah sentruk. Kita mulai membahas kewane. Udhiyah, sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha, maka disebut udhiyah. Dan hendaklah orang kurban itu harus ikhlas ya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, hati-hati. Kalau orang ketika kurban itu ikhlas, misalnya terjadi sesuatu, maka pahalanya sudah sampai duluan kepada Allah. Saya tadi malam ngisi di Jerangka sini. Jerangka situ, paginya ke sini, nanti balik lagi ngisi ke Solo, malamnya balik lagi ke Boyolali amanah ya. Ya mau masih sehat dulu. Nah, Ibu dan Bapak, tadi malam saya ngisi di Jerangka. Jadi orang mau kurban itu harus ikhlas. Ini ada kasus di Mojosoho. Ternyata ketika nonton sapi ini ngamuk. Ketika ngamuk, sapi ini melebu sumur. Nah, ini kebo, rambut lagi ke sumur, melebu bu. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini pertanyaan dari PT Percetakan Daerah Mojosoho. Nah, kalau kasus kayak gini harusnya si sohibul kurban jangan sedih. Walaupun sapinya mati gak jadi korban, tapi pahalanya sudah terbang kepada Allah. Jadi jangan khawatir. Makanya yang terbang kepada Allah luhumuha wa la dima'uha, bukan darah dan daging kurbannya, walakin akan tetapi yang sampai kepada Allah taqwa minkum. Jenengan sudah mau berkurban itu sudah ada catatan tersendiri. Walaupun rasio kurban sapi ini kecekek mati misalnya. Masalahnya nuntut. Nah itu sih ganti masalah. Ini salah Pak Adi. Nah, biasanya gitu sih repot soalnya. Kira tak lanjutin. Lanjut saja ke ini. Jadi kudu sing ikhlas. Termasuk Ibu dan Bapak kasuistik di Kartasura ada orang yang kurban atas nama hamba Allah. Ketika pembagian daging wonge teko. Maksudnya Pak D sing atas nama hamba Allah bedanku. Oh. Nek ono rasa ngomong hamba Allah Bu. Langsung saja atas nama jenengan ya. Termasuk kalau ada ibu-ibu, ini pertanyaan dari daerah Colomadu. Ibu-ibu ini masjidnya ada dua, ada misalnya muawadah, ada amanah. Tapi ibu ini kalau kurban pengen ikutnya ke muawadah. Kenapa? Dapat jatah dagingnya lebih banyak.
Boleh nggak kayak gitu, Bu? Ya boleh saja kok, itu hak pribadi kok. Ya husnudon toh ya. Bisa jadi nanti ngasih ke orang yang bisa lebih banyak gitu ya. Selanjutnya Nabi Muhammad juga memberikan contoh menyembelih sendiri dan doanya cukup wasamma wa kadara, cukup membaca bismillahi wallahu akbar. Kalau ada jagal yang lupa membaca bismillahi wallahu akbar, maka sembelihannya tetap halal dan sah, tetap halal dan sah. Dengan syarat hewan ini dari awal memang disembelih untuk Allah. Syarat yang kedua, dia ini seorang muslim. Syarat yang ketiga, dia tidak membaca basmalahnya bukan disengaja, tetapi gara-gara lupa. Ya. Mohon maaf ini, slide-nya roto tak cepet-cepet ini, karena mengingat waktu yang terbatas. Selanjutnya ibu dan bapak, hukum kurban kalau menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i adalah wajib bagi yang mampu. Sampai-sampai Allah mengatakan fala yaqrabanna musallana. Kalau jenengan punya duit yang adem tidak mau berkorban, disindir, kamu ini terlalu cinta dunia sampai melupakan akhirat. Dan orang ini dikatakan mampu, standarnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar, orang yang dikatakan mampu fadilatan an hajatihi wa hajati man yumawwinuhu. Yang dikatakan mampu fadilatan, dia memiliki sisa uang dari memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan dari keluarganya. Setoran KPR wis disauri, setoran apa-apa wis disauri, SPP wis beres, sandang pangan di dapur udah lengkap, ceturan tabungan, kemudian pengen kurban, ya itu sudah hendaklah berkurban. Ada yang tanya, Pak Dede, saya masih punya hutang, tapi pengen kurban, bayar hutang dulu apa kurban sih? Apa Bu? Nah hutang KPR 40 tahun ya? Masa 40 tahun tak kurban? Ya dilihat dulu hutangnya lah. Sekiranya dia bayar hutang iso kurban ya, iso ya loro-loro ini melakukan lebih baik. Dan menyembelih yaitu pada 4 hari ini, lebarannya tanggal 10 Dzulhijjah diikuti hari Tasyrik. Ada yang pertanyaan, Pak Dede apa hukumnya menyembelih di malam hari? Ternyata kata Imam An-Nawawi, menyembelih lailan wa naharan, menyembelih di malam hari dan siang hari hukumnya yajuz, diperbolehkan. Lakin akan tetapi yukrahu indana tabu lailan, menyembelih di malam hari hukumnya makruh, kurang disukai. Tapi dengan RPH yang nyembelihnya di malam ya tidak apa-apa. Dan batas terakhir nyembelih tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Karena ada orang yang niat kurbannya keluar hari Tasyrik. Iki bapakku dhewe. Korban apa mboten le. Hari Tasyrik pertama orang, hari Tasyrik kedua, nah, hari Tasyrik ketiga terakhir itu borongan. Le golek wedhus bapak pengen kurban, oh siap. Tak carikan kami tak beli dhewe, tak bagikan ke tetangga. Nah besok kalau Muhammadiyah jelas lebarannya tanggal 6. Pemerintah kan nggak tahu nunggu ru'yatul hilal ya. Misalnya terjadi lebaran 2 kali, maka panitia harus meng-cross check jamaahnya bahwasannya sahibul kurban lebarannya di waktu yang sama. Misalnya ada jamaah mu'awwadah ketika rapat, Bapak Ibu kita rapat persiapan kurban besok tanggal 6. Mohon maaf Pak Kiai, saya lebarannya tanggal 7 ikut pemerintah. Waduh. Kalau orangnya belum sholat, kurbannya sudah disembelih, kurbannya sah atau tidak? Tidak sah. Dalilnya dalam hadis riwayat Muslim, "Man dzabaha qabla shalah." Barang siapa yang menyembelih sebelum melakukan sholat Idul Adha, fa innama yadbihu li nafsihi. Dia sebenarnya menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan kemarin saya ngisi di Banyudono, tempatnya Pak Imam itu Masjid Al-Firdaus. Bilang ini, lah Pak Dede, kalau ibunya ini menstruasi atau sakit di rumah kan nggak sholat. Maksudnya ya nunggu wong rampok, sholat sek ngono lho. Bisa diterima nih, nunggu
Orang-orang yang selesai sholat saya baru dibeli gitu loh. Walaupun si ibunya ini tidak sholat gara-gara haid atau sakit dan sebagainya. Hewan yang sah 3 jenis ini. Dan hewan kurban jumlahnya 1 ekor bisa diniatkan bersama orang lain. Ini makanya kurban itu ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Karena kurban itu 1 orang dan bisa pahalanya dibagi untuk banyak orang. Makanya kurban itu ibadah keluarga. Makanya kalau dananya terbatas, yang kurban cukup rabbul bait, abad fil bait, kepala rumah tangganya saja. Itu yang paling afdal ya. Kemudian ada pertanyaan, kan tidak semua suami baik, ada suami yang jadi ujian buat istrinya, begitu juga sebaliknya. Betul apa betul? Misalnya suami istri ini direwangi, ngerawat diri, perawatan glowing tenanan. Direwangi, ngerawat wawak, harus senam, atau macam-macam lah. Direwangi ngurus rumah rapi, bersih. Direwangi ngurus anak-anak yuk, kinu-kinu, kiplah-kiplah anaknya nengke. Tur istrinya yuk pinter boleh. Wah, bapak punya istri yang kayak gini, nikmat mana lagi yang memustakan gitu ya. Kok taruh suaminya macet kayaknya. Aduh, ampun buat ini istrinya. Males atas nama bapak ya aku bodoh ya. Atas nama saya sendiri boleh gak Pak ini? Ya boleh-boleh saja. Misalnya semua kurban juga boleh kok. Bapaknya kurbannya di kantor, istrinya di perumahan, anaknya di sekolah. Kurban kabeh boleh. Sultan mah bebas ya. Tanpa batas ya. Turah-turah duit. Tapi nih misalnya bapak ibu sampun sepuh soleh sergap ibadah atas nama bapak saja ya udah apa-apa. Kalau bapaknya nggak punya penghasilan, kemudian anaknya sepangkas turunan dan turunannya diberikan kepada bapaknya, hukumnya boleh seperti itu. Jadi kurban cukup rabbul bait, kepala rumah tangganya saja. La anna kulla wahidin min ahlil bait yudahi, tidak harus setiap anggota keluarga. Tapi di Indonesia kan tradisinya tahun ini bapak tahun ngarap, ibu tahun depan lagi, ibu lagi kan istrinya 4. Ibu gitu lah ya. Kalau kayak gitu bagaimana dengan Nabi Muhammad yang istrinya 11 ya? Nah ibu dan bapak, kemudian kurban atas nama anak kecil yang belum balik dan uangnya dia dapatkan pemberian dari orang tuanya, tetap hukumnya tetap sah. Kemarin ngisi di Kartasura juga ada pertanyaan, Pak Dede, aku ini wis sepuh, wis pensiun, wis kerep kurban. Tahun ini aku sayang banget ngambil putuku. Seandainya yang kurban cucu saya saja boleh tidak? Ya hukumnya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, siapa? Mbak Kakungnya. Selanjutnya kurban atas nama perusahaan hukumnya tidak sah, termasuk atas nama sekolah yang berasal dari uang iuran. Sama aja itu. Bisa diterima nih ini. Namanya apa? Ya, namanya pesta daging. Sing seneng sinten? Waktu berarti guru. Khusus di sekolah negeri biasanya kalau sekolah-sekolah Islam tidak menganut konsep ini, pasti nawari ke wali murid yang mau korban di sekolah siapa, biasanya gitu. Nah selanjutnya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau masjid kita disumbang oleh orang nonis 2 ekor kambing, ditompo apa ditolak? Ditompo, hukumnya hadiah. Halah cuma kambing. Nabi itu diberi seorang perempuan cantik bernama Maria Al-Qibtiyah, keturunan bangsa Romawi, yang matanya biru. Layu tenang, pakai pola katanya tulisan gitu ya. Karena saking cantiknya istri Nabi yang 11 itu pada cemburu semuanya. Qadarullah Maria Al-Qibtiyah diberikan anugerah punya anak dari Nabi Muhammad. Dari 11 istrinya Nabi yang punya anak kan Khadijah doang. Ternyata Maria Al-Qibtiyah hamil. Lahirlah anak laki-laki yang namanya Ibrahim, tapi meninggal ketika masih kecil. Bayangkan Bapak Ibu, dikasih seorang budak oleh Raja Mesir yang noni saja diterima oleh Nabi, apa deh guru dikei kabel lipat dosa jadi tom. Selanjutnya, nah di samping masjid Al-Muawanah ada tempat karaokean, campur sari plus campur saru misalnya.
Nah, Idul Adha besok tempat karaokean yang ngasih kambing ke Masjid Al Muawana 1 ekor. Jadi kan tompon apa telang? Nah, apa Pak? Hukum asalnya boleh, tapi dalam kitab Fathul Mu'in yang rahu akhaddu mimman biyadihi 'anil haram, hukumnya makruh, kurang disukai. Jadi kalau mau diterima alasannya apa, kalau mau ditolak alasannya apa? Khusus untuk ibil wal baqarah, khusus untuk unta dan sapi, kalau berserikat maksimal 7 orang sabah. Berarti kalau maksimal 7 orang, siapa saja yang ikut sapi, setoran minimal adalah seharga 1/7 sapi tersebut. Kalau setorannya di atas 1/7 sapi, hukumnya boleh. Kalau di bawah 1/7 sapi, hukumnya tidak boleh. Ini pertanyaannya Ahli Hidayah tadi malam di Jeraka. Ada pertanyaan Pak Dede, apakah yang 7 orang ini setorannya boleh bebas? Bebas boleh, yang penting ada minimalnya berapa? 1/7 dari harga sapi. Saya kasih contoh biar lebih paham. 1 sapi 5 orang, boleh tidak? 1 sapi 3 orang, 1 sapi 2 orang, 1 sapi 1 orang. Oh, sultan tenan. Saya kasih kasus 1 sapi 2 orang. Sapinya 22 juta. Si A 11 juta, si B 11 juta. Kalau kayak gini boleh enggak? Boleh. Tapi kalau kayak gini beda setorannya. Si A 20 juta, si B 2 juta. Boleh enggak? Enggak bolehnya kenapa dulu? Apa? Kalau mengatakan tidak saja gara-gara tidak seimbang salah. Tapi kalau mengatakan tidak saja gara-gara 2 juta itu belum 1/7 dari harga 22 juta dibagi 7 berapa? 3 juta. Jadi minimal setorannya segini, sisanya ditanggung si A. Jelas apa betul nih? Selanjutnya Ibu dan Bapak. Nah, tadi malam juga ada pertanyaan Pak Didik. Kita ini beli sapi nih, ketika beli sapi kan rombongan gitulah. Kemudian sapi ini ada si gede, ada si cilik, padahal setorannya podo. Iki hukumnya. Ya ingat, wal muslimun ala surutihim. Seorang mukmin tergantung kesepakatan di awalnya. Makanya dari panitia sepakat, kalau Ibu, kami dari panitia berusaha mencarikan harga sesuai setoran panjenengan. Kalau misalnya ada perbedaan sedikit, betul apa gitu, sepakat ya sudah sah hukumnya. Kesepakatan di awal. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada nggak panitia yang mencari sapi? Ketika sudah dapat sapi, panitia ini mendapatkan fee dari bakul sapinya. Ada nggak? Ada. Hukumnya boleh tidak mendapatkan fee dari bakul sapi. Boleh enggak? Hukum asalnya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Wa hadzal mal la yuzadu fi syir'ah. Fee yang diberikan kepada panitia jangan diinkludkan ke harga sapi. Syaratnya itu. Jadi belani sapi muda karena mau ngasih fee 300, harga sapi dinaikkan. Yang naiknya ini dikit buat panitia. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Walaysa fi dzalika idraru bil akhirin, karena akan merugikan sahibul kurban, sama saja yang ngasih fee sahibul kurbannya kalau kayak gitu. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, Pak Dede kata simbah-simbah ndek ember, nek wong sing belum kurban besok melewati jembatan Sirotnya naik sapi deh. Memang ada hadisnya. Istafrihu, bahagiakanlah dohayakum, hewan kurbanku. Fa'innaha, karena hewan kurban tersebut matayakum al sirat, akan menjadi kendaraan panjenengan ketika melewati jembatan Sirat. Hadis riwayat Ad-Dailami ini hadisnya dhaif. Tapi Imam Ibnu Hajar Asqalani memberikan nasihat, orang yang ketika hidup dia senang berkurban, maka besok melewati jembatan Sirat akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Selanjutnya, hewan ini harus ada syaratnya. Yang pertama, musinna, harus sudah cukup usianya. Makanya jangan tertipu oleh bentuk badan sapi. Sapi ini kalau dilihat wis patut buat kurban.
gede, ginu-ginu, imlak-imlak, wah patut tinggi gede. Tapi pas dicek giginya belum poel. Segede apapun, kalau usianya di bawah 2 tahun, maka hukumnya belum sah. Sapi minimal harus 2 tahun. Boleh jadi sapinya cilik, wah ini kita apa cilik ya? Tapi dilihat giginya sudah poel, malahan ini yang sah. Jadi ukuran sapi sah itu bukan hanya dari fisik, tapi dari musnah sudah cukup usianya. Kemudian hendaklah sapi ini al-awrah, jangan yang buta matanya. Al-arya, tidak boleh juga pincang kakinya. Kalau pincangnya di masjid gara-gara ngamuk, kakinya masuk selokan, maka hukumnya ma'fu, dimaafkan. Karena cacatnya bukan bawaan lahir, cacatnya bukan dari awal, tetapi eksiden, hukumnya dimaafkan. Wal kasirah, hewan yang kurus kering tidak ada dagingnya, itu hukumnya juga tidak sah. Kemudian wal maridah, yang sakit juga tidak sah. Pak Dede, kemarin kan musim PMK, sehingga sapi-sapi banyak yang divaksin. Ketika sudah divaksin, telinganya digolongin, namanya al-ish'ar. Hukumnya gimana? Sapi yang diberi tanda telinganya digolongin al-ish'ar, hukumnya boleh. Pak Dede, kemudian sapinya itu sanglir, mendote, kali sing siji mengkerat. Hukumnya gimana? Kambing yang khoshishay, yang dikebiri saja, itu hukumnya sah. Maka sanglir hukumnya sah dengan catatan makruh, karena ada catatnya kurang sempurna, tapi hukumnya boleh. Tapi lebih baik cari yang mendoke 2. Selanjutnya akikoh dan kurban menggunakan betina hukumnya boleh, dengan syarat betinanya sudah menopause alias majir ya. Berarti ibu-ibu yang sudah menopause boleh jadi kurban dong. Jadi kurban adalah ampun ibu. Pak Dede, kalau nyembelih ada anaknya gimana? Maka anaknya tetap sah hukumnya. Mengikuti sembelihan dari ibunya boleh dikonsumsi, tinggal jenengan kalau apa buatan Bapak Ibu. Dan syarat yang terakhir, hendaklah orang kurban itu menggunakan uang yang halal. Ada pertanyaan dari Dr. Sofin. Pak Dede, ada 7 orang ikut kurban sapi. Yang 3 orang ini pakai duit tabjigiyah, ini ngawa duit jualan khinjir, ini pakai duit korupsi, yang ini halal kabeh. Kurbannya sah apa mboten? Sah. Urusan pahala dewe-dewe. Masa panitia terlalu kepo sama urusan orang. Mau ngasih ini 3,5 juta, ini duitnya halal apa haram, Pak? Masa gitu? Ya urusannya dewe-dewe. Termasuk ada kasus di Sembungan, daerah Kota Mokosari, Boyolali, ada kasusnya gini. Sampai hari H, yang setoran 1 sapi ini cuma dapat 6, masih kurang berapa? Tekan hari H enek uang itu. Lagi piye? Duitnya kurang dong. Waduh. Inisiatif Karang Taruna dan ibu-ibu PKK kasnya digabungkan, kemudian ditombokin jadi nomor 7. Hukumnya boleh enggak? Kurbannya tetap sah. Yang sah yang nomor 1 sampai nomor 6. Yang nomor 7 karena dari kas PKK dan Karang Taruna namanya bukan kurban, gur sedekah daging saja. Bisa diterima nih ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak yang hadir, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dihimbau jangan memotong kuku dan rambut. Cintanya kok, ini uangnya pakai mana? Bilang nasi, uangnya. Terus nanya lagi, ini satu keluarga apa yang korban doang? Yang korban saja. Pembagian daging Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pembagian daging konsepnya yang sahibul kurban hendaklah memakan lebih sedikit, yang diberikan kepada orang hendaklah lebih banyak. Tapi pembagiannya kullu, sepertiga untuk sahibul kurban, wadahiru sepertiga bisa dihadiahkan, watasaddaqu sepertiga bisa disedekahkan. Dan hati-hati dengan kurban nazar yang jarang disampaikan. Anak saya kalau besok keterima di Fakultas Kedokteran UGM, saya mau kurban 1 ekor kambing harga 10 juta di Muawana. Qadarullah anake ketompo.
Nazar itu janji hutang dengan Allah. Ketika dia nazar kurban, nazarnya menjadi wajib. Dan ketika hewan kambing ada 10 juta disembelih, maka si sahibul kurban tidak boleh mengambil bagiannya. Bisa diterima ya? Jadi makanya harus ditandai, oh ini bapaknya, nah kurbannya itu kurban nazar, maka tidak mendapatkan jatah. Nanti jatahnya dikasih dari yang lain lah, jatah biasa warga. Jelas ini? Hati-hati gitu. Nah selanjutnya dibikin kornet juga hukumnya boleh. Nah urusan kulit ini yang saya tekankan bab dijual. Apakah boleh kulit itu dijual? Ternyata para ulama mengatakan boleh dengan syarat al-faqir. Tujuan kurban itu 3. 1, taqulu minha madribatan. Yang kedua, wa'atimul ba'as, untuk membantu orang yang kesulitan. Yang terakhir, wal faqir, untuk membantu orang-orang fakir. Artinya boleh dijual, hasil penjualannya hendaklah untuk membantu orang-orang fakir, ya. Artinya yang sehari-harinya urusan sandang pangan papannya kurang, itu lebih baik. Bisa diterima nih. Selanjutnya panitia mendapatkan tambahan kresek, hukumnya boleh, tapi akadnya hadiah, bukan upah. Wala mutiya fi zasaratiha min syai'an. Kalau upah hukumnya tidak boleh. Kemudian kepala kambing, kaki kambing ini sing ngopeni Pak Dede. Nah, go pasti resi-resi. Kalau ngomongnya upah tidak boleh, tapi ngomongnya apa? Hadiah. Kalau dijual ya tidak boleh. Kalau mau dimasak ya monggo lah. Kemudian Ibu dan Bapak bikin gitu kan, bikin untuk merobohkan sapi pakai kas mesin apa buatan? Yang panitia kurban? Ya. Kemudian kalau beli tali untuk merobohkan sapi boleh tidak? Pakai kas mesin. Kenapa nggak boleh? Pisau untuk nyembelih hewan kurban pakai kas mesin. Boleh tidak? Kas mesin boleh digunakan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, bima fihi maslahatun ta'udu alaihi aw ala umumil muslimin. Kas mesin boleh digunakan tujuannya untuk maslahatun lil umat, untuk yaitu melayani opini kaum muslimin. Dan tujuan yang kedua untuk memakmurkan masjid. Kita ngadain pengajian, kemudian kurang snack, beli snacknya pakai kas mesin, boleh nggak? Boleh nggak? Pisau jagal itu kan buat nyembelih kurban. Nanti kalau sudah nyembelih kan pisaunya itu punya mesin, inventaris, boleh nggak? Oh, kok ganti? Hukumnya boleh. Pakai kas masjid, menggunakannya untuk maslahatul lil umat, maka hukumnya boleh dan tujuannya untuk memakmurkan masjid. Juga pun tadi yang ngiris-ngiris, yang nyeseti kadang-kadang masjid itu tuku dewe, betul-betul. Yang murah-murah lah, yang 35 ribuan. Nanti selesai acara Idul Adha, pisaunya dikemanain? Dikumpulkan lagi, disimpan, dibawa ke masjid kan? Inventaris masjid itu milik umat, tidak dimiliki pribadi. Gitu hukumnya diperbolehkan. Yang penting 2 syarat. Kas masjid itu bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kaum muslimin dan untuk memakmurkan masjid. Kemudian ada pertanyaan di Gebak Keramat, Masjid Al-Fitrah, Jami Al-Fitrah. Pak Dede, saya dengar ada ustaz mengatakan tidak boleh menyembelih itu di masjid. Menyembelihlah di RPH. Karena Nabi mengatakan innaha an yusalla fi sab'ati mawatin. Janganlah panjenengan sholat di 7 tempat ini. Salah satunya wal mazzarah, di tempat penjagalan tidak boleh. Bagaimana tempat penjagalan dijadikan sholat tidak boleh, malahan masjid dijadikan tempat penjagalan. Jadi ada ustaz yang keras, yang memahami sesuatu langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Padahal Majelis Ulama Indonesia menjelaskan masjid itu ada 2 bagian, ada harimun, ada rahbatun. Harimun, rahbatun, bagian masjid yang dikhususkan untuk sholat. Ruang dalam, teras masjid ini dikhususkan untuk sholat.
maka tempat-tempat tersebut tidak boleh dijadikan kegiatan aktivitas, yaitu penyembelihan, ngiris-ngiris dan sebagainya. Ya artinya takut mengotori, meninggalkan bau, mengganggu orang ibadah. Tapi ada harimun, bagian masjid tidak untuk sholat. Kamar mandi, tempat parkir kan punya masjid, tapi tidak dikhususkan untuk sholat, maka silahkan nyembelih di sana. Nah kemudian Bu, dan jenengan ada arisan, ada acara di rumah hajatan, kurang kursi, kurang piring, kurang gelas, jenengan pinjamnya kemana? RT. Kalau selesai pinjam, jenengan masukin kenceng sama buatan. Lah orang kurban itu biasanya pakai fasilitas masjid, pakai ember masjid, baju masjid. Padahal kurban aslinya ibadah dewe ya. Nek rampung jenengan kurban di masjid, masukkan kotak infak itu lebih baik. Ngasih ke nonis boleh tidak? Boleh, tapi dengan syarat orang muslim dipenuhi terlebih dahulu. Enggak boleh. Kalau kayak gitu orang-orang gak mau masuk Islam. Ojo kalah sama orang-orang Nasrani. Saya rutin isi di masjid Anur belakang Mitra Giringan. Tiap Natalan kan di sana banyak gereja. Itu ngasih hampers bingkisan ke warga sana, Pak. Orang-orang muslim dikasih bingkisan itu setiap Natalan. Kita pas hari raya Idul Adha. Oh, ternyata orang muslim pelit. Mereka nggak tertarik ya itu. Bisa diterima nih. Gak apa-apa dikasih. Yang penting orang muslim dipenuhi terlebih dahulu. Masak-masak hukumnya boleh enggak? Boleh saja. Ingat kurban itu ada 3 bagian. Waqulu sepertiga sahibul kurban, wadakhiru wa tasaddaqu. Kalau untuk masak, ngambil yang disedekahkan atau yang dihadiahkan. Arisan kurban ada enggak? Saya nggak begitu suka, Pak. Karena kita tidak tahu rahasia usia kita. Belum dapat jatah, keburu meninggal dia. Ahli waris mau melanjutkan. Ya udah belum orang. Yang kedua, harga sapi, harga kambing dari tahun ke tahun naik setorannya sama kan repot. Lebih baik tabungan kurban ya. Selanjutnya, Nabi itu kalau sampai rumah, yang pertama kali dimakan akala min kabidi udhiyah, hati hewan kurbannya. Maka menjadi sunnah yang diberikan ke sahibul kurban adalah hatinya. Terakhir, Bu, jenengan belum kurban, jenengan belum akikah tapi pengen kurban. Akikah dulu apa kurban dulu? Akikah harus telat. Sekadar wasa. Kurban aja. Nah nanti kurbannya gak sah Pak Dede. Kurban dan akikah itu 2 ibadah yang gak ada hubungan. Karena yang tanggung jawab beda. Dan akikah sing tanggung jawab zalika 'alal 'abdu bapak. Nek kurban tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kan belum yakini kurban saja. Tapi ingat, in idza dhabu al-ghulam faqad azza'at anhu min al-aqiqah. Orang yang kurban, maka kurbannya sudah menghapuskan akikah yang belum ditunaikan. Alhamdulillah. Jam 7 kurang 5 menit. Mau ada yang nanya atau buatan? Ya, Bapak boleh Ibu. Waalaikumsalam. Sudah Ibu? Sudah? Oke, monggo baru Bapak. Monggo Bapak ada lagi silakan. Monggo. Ibu yang lain monggo sekalian nanti dibuka sekali pertanyaan terus kita jawab semua terus pulang. Oke, monggo Ibu. Biasanya yang korban itu tidak dimintai plastik, artinya mengambil uang kas masjid, benar tidak? Baru 3, apa lagi Bapak? Tunggu di sini. Tanya tak? Ya. Tempat pembelian
kan tempat saya itu adanya lantai teras itu, bukan di situ. Nah setelah itu saya dibersihkan. Nah itu gimana? Boleh atau tidak? Gimana? Pembagian itu ngacak-ngacak dan sebagainya. Tapi setelah itu dibersihkan sama. Oh, penggunaan teras ya. Teras. Dan ada lagi Bapak? Mohon dicerahkan lagi soal nazar itu Pak. Gimana nanti yang kurban itu bisa ambil dagingnya enggak? Oke. Sudah dari mana? Monggo. Oh iya. Atas nama karyawannya. Sapi apa kambing? Sapi untuk 7 orang. Oke. Dicatat ini satu dan satu untuk Oke. Oke. Almarhum itu atas nama kesusun almarhum atau bisa sama anak turunannya. Dan 7? Oke, Bapak. Ada undian dapat jatah hewan korban dari perusahaan. Kemudian untuk pembagiannya itu disalurkan yang menunjuk dari perusahaannya itu seperti apa? Boleh atau tidak sah atau tidak dari yang mendapatkan jatah itu. Sabar. Dah 8? Cukup 8? Oke, tutup ya. Yang pertama, KDD atas nama almarhum itu gimana? Hukumnya boleh walaupun tidak berwasiat. Kenapa diperbolehkan? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sesungguhnya kurban itu nau'u shadaqah, termasuk jenis dari sedekah ya. Saya bukakan dalilnya. Dijelaskan, li'annaha nau'u shadaqah, kurban itu termasuk jenis sedekah. Dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal hukumnya diperbolehkan. Mana dalilnya ini? Dalam riwayat An-Nasa'i ada seorang yang curhat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah atas nama ibu bolehkah? Boleh, maka hukumnya tetap sah. Dan kurban itu termasuk jenis sedekah. Bisa diterima ya? Hadis yang kedua, biar tambah yakin lagi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga sama. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqu bihi anha? Kalau saya sedekah atas nama yang meninggal, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh, walaupun tidak berwasiat. Kemarin saya tadi udah cerita belum ya? Saya di WA orang Jepres itu, yang saudara laki-lakinya itu meninggal, dia belum punya istri, belum punya anak, tapi meninggalkan warisan. Dan saudaranya ingin kurban tahun ini atas nama saudaranya yang meninggal laki-laki ini. Walaupun tidak berwasiat, maka hukumnya tetap boleh. Kurban itu salah satu jenis bentuk sedekah, dan sedekah atas nama mayit diperbolehkan. Kemudian ibu dan bapak boleh diinkludkan dengan keluarga. Misalnya begini, Bismillah, Allahumma taqabbal almarhum Ibu Tukirah wa ala alihi. Ya Allah, terimalah kurban ini untuk Ibu Tukirah yang sudah meninggal dan untuk keluarganya. Maka keluarga yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup maka mendapatkan semua. Makanya kurban itu bukan ibadah pribadi. Kurban itu adalah ibadah yang sangat luas, membahagiakan banyak orang. Orang yang kaya ketika kurban juga senang. Orang yang miskin ketika hari kurban juga senang. Wong sugih yo senang karena bisa berkorban. Orang miskin yo senang karena mendapatkan daging. Jadi membahagiakan banyak orang kurban itu. Selanjutnya, afdal mana? Ikut 1/7 atau ikut 1 kambing? Dua-duanya afdal, seperti ikhlas ya. Tapi kalau melihat dari literasi, kenapa Ismail ketika disembelih Allah menggantinya dengan seekor kambing? Kenapa tidak diganti dengan sapi aja yang gede? Tapi digantinya kambing. Jadi ada mengatakan ulama lebih afdal 1 kambing 1 orang. Tapi ikut sapi pun tidak masalah, ada keutamaannya tersendiri juga. Bisa jadi sedekahnya lebih banyak karena dagingnya lebih
banyak. Bisa diterima nih Gigi? Ya monggo kalau divariasi ya. Ini tahun ini kambing, besok sapi, besoknya lagi sapi ya udah apa-apa. Nah ada pertanyaan dari Tegalrejo. Nek kurban iku aja melu sapi. Nek kowe melu sapi kurbannya harus ping 7 lho. Kan sapi ini kudu ping 7, itu gak ada dalilnya. Kurban itu kalau mampu ya kurbannya orang ini ya wis. Karena saya baru ikut kurban sapi 2 kali, kumpulkan lagi. Saya harus kurban 5 kali lagi. Sudah 5 kali tambah 2 7, wis. Rampung kurbanmu sekali syukur hidup lah. Kayak haji gue. Selanjutnya bagaimana menggunakan plastik. Kita ini kan Sohibul Kurban ngasih ini misalnya 3.300.000, yang 200 ini untuk operasional, maka 200 ini termasuk include ke plastiknya dan sebagainya. Tapi kalau suatu hari nanti kekurangan, maka boleh mengambil kas, yang penting bukan kepentingan pribadi. Ini untuk pokok ini Jawa. Ingat, masjid adalah tempat milik umum. Masjid itu bukan milik golongan, artinya ini milik kaum muslimin. Karena milik kaum muslimin, maka gunakan masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Selanjutnya juga betul Pak Dede di tempat saya itu nyata-nyatanya tuh teras. Itu khusus untuk sholat atau buatan? 5 waktu atau cuma Jumatan toh? Ketika ada kajian gitu. Oh, alhamdulillah. Boleh. Yang tidak boleh khusus untuk sholat 5 waktu tiap hari. Ini ya nggak mungkin kan di sini. Jadi yang tidak boleh bagian masjid yang dikhususkan untuk sholat 5 waktu. Bisa diterima nggih Bapak? Kalau teras kan buat kajian Bapak ini nggak buat sholat, jarang banget ya, berarti diperbolehkan. Selanjutnya tolong jelaskan kembali tentang nazar. Jadi nazar itu janji dengan Allah karena dia sudah dikabulkan apa yang dia harapkan. Dia berharap anaknya masuk di fakultas kedokteran UGM, terkabul. Dan dia berjanji kepada Allah, saya akan kurban 1 kambing seharga 10 juta. Karena sudah nazar, maka hutang janji yang harus ditunaikan. Ketika dia membawa kambing 1 ekor ke masjid, langsung bilang, ini kurban saya dan ini kurban jatah, sehingga saya tidak akan mengambil jatah daging saya. Sudah selesai. Harus dijelaskan kepada panitia, karena jenengan sudah ngaji gitu loh. Nah nanti dapat dagingnya mana? Ya dagingnya dari yang lain gitu loh kan. Tiap warga dapat resep. Jelas ya Pak ya? Kenapa tidak boleh ambil ya di logika saja. Kalau kita hutang ke orang, hutangnya 1 juta, masa bayarnya cuma 700, ya 300 tak boleh ya. Masa ngono ya dibayar 1 juta semua. Selanjutnya, Pak Dede bagaimana nih kalau pabrik ini berkorban, kemudian diatasnamakan yaitu perorangan karyawan pabriknya, bahkan ada yang diundi, namanya dihibahkan. Ya boleh saja. Contoh gini, ada marbot masjid, Pak, sudah korban apa belum? Derengin Pak Dede nyok, tak kasih 3,5 juta. Konon korban dewe, hukumnya boleh. Ini dari pabrik perusahaan, kemudian dikasihkan ke karyawannya. Hukum yang korban adalah karyawannya, ya hukumnya tetap sah, karena sudah dihibahkan dulu. Ini seperti kasus di daerah, yaitu Plesungan. Di daerah Plesungan, Ibu dan Bapak, masjidnya minim korban. Jadi hampir setiap tahun tidak ada yang berkorban. Bagaimana agar menghidupkan syiar ini? Ibu-ibu pengajian kumpul-kumpul, kemudian kumpulkan uang 300.000 kali 9, 2.700.000. Bagaimana biar jadi kurban? 2.700.000 dihibahkan dulu ke Pak Udin ya. Kasihkan ke Pak Udin. Nanti Pak Udin udah pegang 2.700.000, Pak Udin yang beli kambing. Artinya kambing ini atas nama siapa? Pak Udin. Maka hukumnya diperbolehkan karena sudah tangan kedua mendapatkan hibahan. Seperti itu. Tapi pengaturannya ini Pak Dede pokoknya dagingnya disalurkan ke sini, ke sini, ke sini. Jadi gur pinjam nama doang berarti ya. Boleh saja, tapi yang atas nama kurbannya dapat enggak? Enggak dapat sama sekali. Tapi boleh ngambil. Oh ya enggak apa-apa. Intinya hukum memakan daging dari kurban sendiri adalah sunnah. Makanya misalnya ada panitia, ini kejadian karena sapinya tuh banyak 7, sehingga untuk memberikan ke Sohibul Kurban ambil dari sapi yang pertama disembelih aja. Kan ada yang kayak gitu, nunggu sapi terlalu
suwe. Hukumnya gimana? Hukumnya tetap sah boleh. Tapi sahibul kurbannya kehilangan pahala sunnahnya. Karena sunnahnya memakan dari dagingnya hewan kurban sendiri. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak, hukumnya tetap sah, bisa diterima. Ya makanya jadi panitia wis kesel apa terhadap duitnya untuk sing ikhlas ya Pak. Diseneni wong barang. Jadi harus sing ikhlas. Jadi dua pertanyaan yang tadi di pabrik juga sudah terjawab. Nah kemudian udah selesai. Tadi almarhum khususon, gak usah khususon saja. Ingat kurban itu pahala keluarga. Jadi yang atas nama almarhumah diiringkan dengan keluarga yang lain. Seperti itu. Sudah ya? Sudah terjawab semua. Sudah jam 7 lebih 8. Mau nambah satu lagi? Sudah sampai ya, Ben? Nanti di amanah materi ini ngomong saya gini. Materi ini sing gayung-gayung lain, sing ketendang sapi, ngono ya. Sing sapi yang mlebu sumur, sing kayak gitu yang nyembelih utak ganti satu orang yang dibaca. Karena kalau pengajian malam hari dia serangannya kan kuat biasa ya. Matur suwun jenengan sudah belum ngaji nih. Semoga tetap istiqomah dan diberikan kemudahan kelak masuk ke dalam jannahnya. Ini ditutup. Ya, Bapak Ibu, karena MC-nya Mas menjadi seksi dokumentasi untuk syiar dakwah, nanti saya yang langsung menutup saja. Bapak Ibu, misalnya nanti ada undang-undang atau sesuatu yang jenengan tidak paham, bolehlah sharing, bisa ditanyakan. Contoh kemarin ada jamaah Karanganyar, Pak Didi mau beli sapi ini melakukannya jejak masalah. Cuma kukunya domo, bedelek. Nah ini termasuk al-arja atau pembuatan. Saya bilang fotoin dulu atau jalankan dulu sapinya. Sapinya kon melaku dipoto di video ini gimana? Nek melaku nek jejak orang dulu, maka hukumnya tetap sah. Nek urusan kukunya bedelek itu bisa dipotong, bisa diterima nih begitu gitu. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang dipertanyakan. Gitu saja Bapak Ibu gitu. Karena sudah selesai, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.